Terima kasih, Anda masih bersama kami di Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Tiga warga pencari durian yang tersesat di hutan Bukit Lampu berhasil dievakuasi. Main-main dengan lubang gerendal pintu, jari tangan bocah perempuan 4 tahun terjepit. Terlibat masalah bisnis, seorang pejabat di Kejaksaan Negeri Sijunjung dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Berita tentang aktivitas bisnis yang dilakukan oleh seorang pejabat di Kejari Sijunjung marak di media daring dan media sosial dalam sepekan terakhir. Pasalnya, anak dari mitra bisnisnya itu melaporkan perbuatan sang pejabat ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Perbuatan yang dianggap merugikan mitra bisnisnya itu adalah terlapor tidak sanggup membayar angsuran kredit 6 unit minibus yang dijadikan sebagai kendaraan sewa dengan rute Padang Pekanbaru. Karena laporan itu, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sedang memeriksa pejabat Kejari Sijunjung itu di kantor Kejati Sumbar di Padang. Asisten Intelijen Kejati Sumbar, Effendi Eka Saputra mengatakan ada mitra dagang pembelian 6 unit minibus senilai 600 juta rupiah. 500 juta rupiah merupakan milik keluarga dari pejabat jaksa. Sedangkan sisanya milik oknum jaksa di Kejari Sijunjung tersebut. Namun pejabat di Kejaksaan Negeri Sijunjung itu diperiksa, bukan soal bisnis yang dijalankan, tapi memeriksa asal-usul uang ratusan juta rupiah yang dijadikan modal untuk berusaha. Tidak hanya jaksa itu yang diperiksa. Beberapa orang yang mengetahui persoalan itu juga dimintai keterangannya. Ini dia bekerja sama dengan keluarganya. Keluarga atas keluarganya itu sekitar 500 juta. Dia lebih dari itu. Jadi barang ini bukan dalam, kalau udah menurut dia dari klarifikasi dia bahwa modal ini bukan dia sendiri. Itu aja. Dari itu untuk sementara. Kan kita belum lakukan pemeriksaan terhadap yang lain. Kasusnya kini masih dalam penanganan Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Robiham melaporkan dari Padang. Tim Phantom Satres Narkoba Polres Payakumbuh menangkap seorang residivis narkoba bernama Rogi alias Tagor yang kembali berulah mengedarkan sabu-sabu. Penangkapan ini dipimpin langsung Kasat Narkoba Polres Payakumbuh, dilakukan saat tersangka akan menunggu pembeli di kawasan Koto Tangah, Kecamatan Payakumbuh Barat pada Senin malam. Meski sempat melakukan perlawanan dan membuang barang bukti berupa linting rokok berisi ganja, tersangka akhirnya dengan mudah dibekuk. Disaksikan oleh perangkat RT dan lurah, penggeledahan dilakukan terhadap tersangka dan ditemukan 21 paket kecil sabu-sabu dan 1 paket ganja kering yang disimpan dalam saku celananya. Tersangka mengakui semua barang bukti itu adalah miliknya, yang rencananya akan diedarkan. Dari lokasi penangkapan itu, polisi bergerak ke rumah orang tua tersangka, yang hanya berjarak beberapa puluh meter. Polisi menemukan timbangan digital di dalam kamar tersangka. Kami mengamankan satu orang pelaku dalam perkara tindak pidana narkotika. Dan kami juga mengamankan beberapa puluhan paket sabu sebanyak 21 paket dan 2 paket jenis ganja yang telah kita amankan di Polres Payakumbuh. Untuk sementara dalam pengakuan pelaku ini memang residivis yang kita amankan waktu dulu, pelaku ganja yang sebanyak 6 kilo. Usai penangkapan dan penggeledahan, tersangka yang merupakan seorang residivis dalam kasus yang sama ini langsung dibawa ke Mapolres Payakumbuh untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ihlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh.
Tim gabungan Satreskrim Polres Pasaman bersama Polsek Rao melakukan penertiban tambang emas ilegal di Kecamatan Rao, Pasaman. Setiba di lokasi, tim menemukan sejumlah alat yang digunakan untuk menambang emas, seperti saringan emas, karpet, dulang, dan mesin penyedot air. Namun alat berat yang digunakan untuk mengambil emas tidak ditemukan di lokasi. Diduga telah disembunyikan pemiliknya. Pasalnya, polisi aktif merazia tambang ilegal setelah terbunuhnya Kasat Reskrim Polres Solok Selatan beberapa bulan lalu. Namun di lokasi, petugas menemukan para pendulang yang merupakan warga setempat. Mereka hanya memantau situasi dan tidak melakukan aktivitas mendulang. Berdasarkan informasi masyarakat yang kita dapat, ada penambangan ilegal. Kita lakukan pengecekan pada tidak ditemukan adanya penambangan ilegal. Dan kita bertanya kepada tokoh masyarakat pun selama 2 bulan tidak ada penambangan ilegal. Bekas-bekas yang ditinggalkan dari penambang sebelumnya. Para penambang itu tidak ditahan, namun hanya dibubarkan dan diberi peringatan agar warga tidak melakukan kegiatan yang berkaitan dengan tambang ilegal. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman. Sekian perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Farhan Effendi dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.